Kita hidup di dunia yang mengagungkan pembuktian. Banyak dari kita diajarkan sejak kecil bahwa sesuatu itu nyata hanya jika sudah bisa dibuktikan secara logis atau ilmiah. Namun penciptaan tidak pernah dimulai dari pembuktian. Ia selalu bermula dari sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan seringkali diabaikan. Perasaan. Segalanya yang kita lihat hari ini, gedung pencakar langit, karya seni yang mengguncang dunia, bahkan relasi yang penuh cinta, berawal dari sesuatu yang tak kasat mata, getaran batin yang merasakan kemungkinan itu nyata, bahkan sebelum wujudnya terlihat. Perasaan bukan hanya pengalaman pasif dari apa yang terjadi di luar, ia adalah sinyal awal dari sebuah realitas yang sedang dibentuk. Ketika kita merasa yakin, tanpa alasan logis sekalipun, kita sedang memancarkan frekuensi yang sejalan dengan kemungkinan tersebut. Dan frekuensi itu, seperti magnet, mulai menarik bentuk fisik dari keyakinan kita. Banyak orang berusaha keras, bekerja tanpa henti, tetapi merasa kosong di dalam. Itu karena mereka mengabaikan bahan utama penciptaan, yaitu resonansi batin. Usaha yang tidak selaras dengan getaran hati hanyalah gerak tanpa arah. Namun satu perasaan yang tulus, satu getaran yang selaras, bisa membuka pintu-pintu yang bahkan tak bisa dijangkau oleh kerja keras semata. Kita tidak diciptakan untuk sekadar menjalani hidup berdasarkan apa yang terlihat. Kita diberi anugerah emosi, bukan untuk ditakuti, tapi untuk digunakan sebagai kompas penciptaan. Di balik setiap perasaan yang jujur, tersembunyi kekuatan besar yang sedang mengetuk pintu kemungkinan baru. Saat kita belajar untuk merasakan lebih dalam daripada mencari bukti, kita mulai menyentuh inti dari kuasa penciptaan itu sendiri. Dunia luar akan mengikuti, tapi semuanya dimulai dari satu tempat, yaitu dari dalam. Bayangkan sejenak, bagaimana rasanya jika semua yang Anda rindukan, cinta yang tulus, kesuksesan yang bermakna, kesehatan yang utuh, sudah hadir dalam hidup Anda. Bukan sekadar dibayangkan dengan kepala, tapi dirasakan dengan hati, seolah itu adalah kenyataan yang sedang Anda jalani sekarang. Disinilah letak rahasia dari penciptaan yang sejati. Bukan menunggu bukti untuk merasa bahagia, aman, atau dicintai, melainkan merasakan dulu, dan membiarkan semesta menyesuaikan dirinya. Segala yang Anda ingin alami bermula dari satu titik, asumsi batin. Ketika Anda mengasumsikan bahwa sesuatu sudah terjadi dan membiarkan perasaan itu meresap dalam tubuh Anda, maka Anda sedang menyusun fondasi realitas baru. Tubuh Anda tidak membedakan apakah sesuatu benar-benar terjadi atau hanya dirasakan kuat. Yang ia tahu hanyalah getaran yang sedang Anda pancarkan. Dan malam hari, sebelum tidur, adalah saat yang paling sakral. Ketika pikiran mulai tenang dan batas antara sadar dan bawah sadar melebur, disitulah benih perasaan bisa ditanam paling dalam. Jika Anda memeluk rasa syukur seolah Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan, di momen inilah realitas baru mulai terbentuk, pelan namun pasti. Bukan sekadar teknik atau strategi, ini adalah seni hidup dari dalam. Ketika Anda merasa seolah sudah memiliki, Anda tidak lagi mengejar dengan cemas. Anda menjadi magnet, bukan pemburu. Anda tidak menarik dengan kekuatan, tapi dengan ketenangan yang penuh keyakinan. Hidup tidak bergerak dari luar ke dalam. Ia mengikuti pola batin Anda, bukan sebaliknya. Jadi, jika Anda ingin menciptakan sesuatu yang baru, jangan mulai dari usaha, mulailah dari perasaan. Rasakan, seolah sudah terjadi, karena dalam dunia batin, itu sudah nyata, tinggal menunggu waktu untuk terpantul di dunia luar. Banyak orang mengira bahwa pikiran adalah pengendali utama hidup. Mereka memutar kata-kata afirmasi, menulis tujuan, dan membayangkan hasil akhir. Tapi mengapa banyak dari mereka tetap merasa jauh dari kenyataan yang diinginkan? Jawabannya terletak bukan pada pikiran, tetapi pada perasaan yang mendasari semua itu. Perasaan adalah bahasa yang didengar dan dijawab oleh kehidupan.
Ia adalah energi yang hidup, yang memancar keluar dari dalam diri kita dan mengundang hal-hal sefrekuensi untuk datang mendekat. Saat Anda merasa tenang, bersyukur, dan penuh harap, Anda sedang memancarkan sinyal yang menyelaraskan semesta dengan isi hati Anda. Sebaliknya, jika Anda mengucap afirmasi tentang kelimpahan, tetapi di dalam merasa takut atau ragu, maka yang dikirim ke dunia bukanlah kata-kata Anda, tapi getaran ketidakpercayaan itu. Dan dunia, tanpa gagal, akan mencerminkannya kembali. Ini sebabnya ketidaksesuaian antara apa yang Anda katakan dan apa yang Anda rasakan menciptakan hambatan. Realitas merespons kejujuran batin, bukan topeng yang dikenakan pikiran. Perasaan bukan sekadar hasil dari pengalaman, ia adalah awal dari pengalaman. Seperti benih yang menentukan jenis pohon yang tumbuh, perasaan menentukan bentuk kejadian yang akan Anda alami. Maka, jangan tunggu hidup berubah untuk merasa damai. Rasakan dulu kedamaian itu, dan perhatikan bagaimana hidup mulai menyesuaikan diri. Menjadi sadar akan perasaan berarti menjadi sadar akan kekuatan mencipta. Dan saat Anda mulai merawat getaran batin Anda seperti taman yang suci, dengan kelembutan, ketekunan, dan kejujuran, kehidupan pun akan menumbuhkan keajaiban yang tak pernah Anda duga sebelumnya. Kita diajarkan untuk bersandar pada kenyataan, namun lupa bahwa semua kenyataan berawal dari sesuatu yang tak kasat mata. Di balik setiap gedung megah, karya seni yang abadi, dan pencapaian luar biasa, selalu ada satu benih yang mengawali semuanya, yaitu imajinasi. Namun, imajinasi bukan sekadar pelarian. Ia bukan dunia palsu yang diciptakan untuk melarikan diri dari realitas. Sebaliknya, ia adalah ruang suci tempat realitas baru dirancang. Imajinasi adalah bengkel batin, tempat Anda menenun gambaran kehidupan yang belum tampak, tapi sedang dibentuk. Saat Anda berimajinasi dengan perasaan, bukan sekadar berpikir dingin, tapi benar-benar merasakan adegannya hidup dalam tubuh Anda, maka Anda sedang menghidupkan potensi. Imajinasi yang digabungkan dengan emosi menjadi cetak biru bagi realitas, bukan sekadar bayangan samar, tetapi rancangan konkret yang siap diwujudkan oleh semesta. Inilah perbedaan antara lamunan kosong dan penciptaan sadar. Lamunan hanya berjalan di kepala. Tapi penciptaan dimulai ketika gambar dalam batin disatukan dengan perasaan yang menghidupkannya. Ketika Anda membayangkan sesuatu yang indah dan membiarkan rasa syukur, haru, atau keberanian mengalir bersamanya, itulah momen di mana kehidupan mulai bergerak. Imajinasi bukan permainan anak-anak, ia adalah alat spiritual paling kuat yang dimiliki manusia. Einstein pun menyadari hal ini ketika berkata bahwa imajinasi lebih penting dari pengetahuan, karena pengetahuan terbatas pada apa yang sudah terjadi. Tapi imajinasi membuka gerbang menuju apa yang mungkin terjadi. Jadi, ketika Anda menutup mata dan membayangkan sesuatu yang Anda rindukan, jangan ragu untuk merasa. Jangan takut untuk menghidupkan gambar itu sepenuh hati, karena di saat itulah Anda sedang membangun masa depan dengan tangan batin Anda sendiri. Seringkali kita mencari jawaban di luar, berusaha mengubah situasi, memperbaiki orang lain, atau mengendalikan keadaan agar sesuai keinginan. Tapi sesungguhnya, dunia luar tidak lebih dari cermin yang setia memantulkan isi dunia batin kita. Apa yang kita alami hari ini, hubungan, pekerjaan, peluang, bahkan tantangan, adalah bayangan dari perasaan dan asumsi yang telah kita pelihara sebelumnya. Kehidupan tidak menjatuhkan peristiwa secara acak. Ia mengikuti pola yang dibentuk oleh kesadaran terdalam kita. Jika kita terus menghayati ketakutan, merasa kekurangan, atau berjuang tanpa henti, maka realitas pun menjawab dengan pantulan yang serupa. Bukan karena kita dihukum, tapi karena kita dipantulkan. Semesta tidak memberi berdasarkan permintaan lisan, tetapi berdasarkan getaran batin. Inilah sebabnya perubahan sejati tidak dimulai dari luar. Memaksakan perubahan eksternal tanpa menyentuh akar batin hanya akan menghasilkan siklus yang berulang.
Kita mungkin berganti pekerjaan, pasangan, atau kota, tapi jika isi hati tak berubah, maka pengalaman pun akan terasa serupa. Sebaliknya, saat kita mulai menyadari dunia dalam, membenahi niat, merawat perasaan, dan mengubah asumsi bawah sadar, kita akan menyaksikan pantulan itu ikut berubah. Dunia luar akan terasa lebih lembut, lebih mendukung, dan lebih selaras. Bukan karena keadaan tiba-tiba berubah, tapi karena kita yang mulai memancarkan kualitas yang berbeda dari dalam. Maka, jika Anda ingin tahu apa yang sedang hidup di dalam diri Anda, lihatlah apa yang sedang tercermin di luar. Dan jika Anda ingin dunia luar menjadi berbeda, mulailah dengan merawat dunia dalam, karena disitulah sumber semua penciptaan bermula. Setelah menyadari bahwa dunia luar hanyalah pantulan dunia dalam, muncullah tantangan berikutnya. Bagaimana bertahan dalam getaran yang kita pilih, bahkan ketika realitas belum menunjukkan perubahan. Disinilah banyak orang tersandung. Mereka mulai merasa damai, yakin, dan bersyukur. Tetapi ketika hari-hari berlalu tanpa tanda-tanda nyata, mereka mulai ragu. Mereka menggali benih harapan yang telah ditanam, ingin melihat apakah ia sudah tumbuh. Padahal benih yang terus digali tak pernah punya kesempatan untuk berakar. Kita hidup dalam dunia yang begitu terobsesi dengan hasil instan. Namun, penciptaan sejati tunduk pada irama batin, bukan pada kecepatan dunia luar. Dunia tidak menyesuaikan diri dengan siapa yang paling cemas atau paling banyak berusaha. Dunia menyesuaikan diri dengan siapa yang konsisten dalam perasaan. Persistensi dalam perasaan bukan berarti memaksa diri untuk selalu ceria. Tapi itu berarti menjaga keintiman dengan getaran yang ingin kita pancarkan, walau hari ini tampak sepi, walau belum ada yang berubah. Itu berarti mempercayai bahwa sesuatu sedang bekerja di balik layar, bahkan ketika tak ada yang terlihat. Ibarat seorang pelukis yang terus menggoreskan warna di atas kanvas, meski hasil akhirnya belum tampak, kita pun diminta untuk terus melukis perasaan yang kita pilih, dengan sabar, dengan setia. Perasaan dominan bukanlah apa yang kita rasakan sesekali, tapi apa yang kita rawat berulang kali. Dan pada akhirnya, semesta tidak punya pilihan selain memantulkan apa yang sudah menjadi getaran rumah kita. Jangan tergoda oleh ilusi kenyataan sementara. Teruslah merasa dari tempat yang Anda tuju, bukan dari tempat Anda berdiri. Karena dunia akan selalu menyusul mereka yang berani bertahan dalam perasaan yang belum terlihat. Ada paradoks dalam proses penciptaan. Keinginan kita terasa sangat nyata, tapi buktinya belum muncul. Dan karena belum ada bukti, banyak yang ragu untuk percaya. Mereka menunggu sinyal, tanda, atau konfirmasi dari luar sebelum menyerahkan diri pada keyakinan. Namun di titik inilah keajaiban kerap tertunda, karena selama kita menunggu bukti, kita menunda kehadiran dari apa yang kita harapkan. Kita menjadi seperti orang yang berdiri di depan cermin, menunggu cermin tersenyum dulu sebelum kita tersenyum. Padahal, tanda pertama dari pemenuhan bukanlah bukti luar, tapi hasrat itu sendiri. Rasa ingin, dorongan batin, kerinduan yang tulus, itulah tanda bahwa realitas baru sedang mengetuk. Semesta tidak akan menanam keinginan dalam diri Anda jika ia tak mungkin diwujudkan. Kepercayaan sejati bukanlah percaya karena ada alasan, tapi karena ada getaran yang tak tergoyahkan di dalam. Dan semakin kita melepaskan kebutuhan untuk dibuktikan, semakin dalam kita masuk ke dalam peran sebagai pencipta, bukan korban keadaan. Ketergantungan pada bukti menciptakan ketegangan. Ia membawa kita ke siklus penuh keraguan, di mana kita terus mencari, menunggu, dan mengukur. Tapi saat kita memilih untuk percaya dulu, untuk merasa dulu, untuk hidup dari tempat yang belum terlihat, kita menyalakan alkimia batin yang mengubah kemungkinan menjadi kenyataan. Anda tidak butuh validasi eksternal untuk meyakini kehidupan yang Anda bayangkan. Cukuplah dengan kesadaran bahwa rasa itu hidup dalam diri Anda, dan itu sudah cukup sebagai bukti terdalam. Karena pada akhirnya, realitas akan selalu datang kepada mereka yang telah memutuskan untuk percaya tanpa syarat.
Bayangkan sejenak, bagaimana jika semua yang Anda inginkan sudah menjadi kenyataan? Bagaimana Anda bangun di pagi hari? Apa yang Anda pikirkan saat menatap cermin? Bagaimana Anda berbicara, melangkah, dan mencintai dunia di sekitar Anda? Kunci transformasi terdalam terletak pada keberanian untuk hidup dari akhir. Bukan sekadar berharap sesuatu terjadi, tapi masuk ke dalam perasaan dan identitas orang yang telah memilikinya. Karena bukan dunia yang harus memberi kita izin untuk berubah. Kitalah yang memberi izin pada dunia untuk mencerminkan siapa kita saat ini. Banyak orang hidup sebagai calon orang sukses, calon orang yang dicintai, calon orang yang damai. Tapi hidup dari akhir berarti berhenti menjadi calon dan mulai menjadi. Berjalan seolah semua sudah terpenuhi, bukan dalam kesombongan, tapi dalam keutuhan batin. Bukan berpura-pura, tapi menyatukan diri dengan kenyataan yang belum terlihat. Saat Anda menjadi versi diri yang sudah memiliki, dunia tak punya pilihan selain menyesuaikan. Bukan karena Anda memanipulasi kenyataan, tapi karena Anda telah bergeser secara batin dan semesta, seperti cermin, hanya bisa memantulkan siapa Anda sebenarnya. Anda bukan korban yang menunggu dunia berubah. Anda adalah arsitek realitas yang menentukan cetak biru kehidupan melalui getaran batin Anda. Maka tanyakan hari ini pada diri sendiri, apa yang akan saya rasakan jika semua sudah terjadi? Dan hiduplah dari tempat itu. Bukan nanti, sekarang. Karena saat Anda hidup dari akhir itu mulai mendekat lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.